Jadi ini video ketiga storytelling yang aku buat, dan aku sebenarnya masih agak bingung mau namain apa kontennya ini. Maksudnya segmen cerita ini tuh aku mau namain apa. Tapi kayaknya aku kepikiran buat sesimpel namain dengan teman buku bercerita gitu. Karena aku di sini cerita nggak cuman cerita-cerita mistis yang dialami sama aku sendiri, terus dialami sama teman. Tapi juga aku cerita tentang cerita-cerita yang lebih berbudaya gitu. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang makhluk-makhluk legenda dan mitos yang ada di seluruh dunia. Nah, aku sih punya patokan dari buku. Ini bukunya ada di sini. Bentar. Nah, ini aku ada bukunya ada di sini. Tapi ya bisa aja aku ceritain makhluk-makhluk lain yang ada di luar dari buku-buku ini. Kali ini untuk legenda legenda makhluk legenda atau makhluk mitos, aku akan bercerita tentang Bebegik Sukamantri dari Ciamis, Jawa Barat. Seperti yang kita tahu, bebegik itu kan bentuknya orang-orangan sawah yang terbuat dari jerami terus dipakein baju biar kelihatan kayak manusia. Ya fungsinya buat ngusir burung atau tikus dan hama sawah lainnya. Tapi yang mau aku ceritain kali ini bebegiknya tuh beda. Jadi bukan bebegik yang ada di sawah. Secara lengkap penyebutannya adalah Bebegik Sukamantri. Dan dinamakan itu karena bebegik yang satu ini berasal dari Sukamantri, Ciamis. Bebegik Sukamantri ini punya ciri-ciri wajah yang menyeramkan, berwarna merah, hijau, dan kadang juga ada yang hitam, juga bertaring, kayak wajah barongan lah ya, kayak gitu. Terus rambutnya ini terbuat dari ijuk, kalian tahu sapu ijuk, yang kayak keras-keras gitu, terus warna hitam. Nah, itu terbuat dari itu. Dan di atas kepalanya tuh kayak terdapat mahkota dari daun bubuai. Jadi mahkotanya tuh gitu, daun-daun yang panjang-panjang. Nah, perawakannya ini digambarkan tinggi, besar, dan menyeramkan. Karena dari si wajahnya itu, topengnya ini, dia itu emang nyeremin. Ya bayangin lah ya, barongan aja lah kayak gimana. Barongan kan mukanya merah, terus emang mukanya nyeremin, terus ada taringnya gitu. Tapi nih, meski menyeramkan, Bebegik Sukamantri ini bertugas buat ngusir roh jahat. Jadi yang satu tugasnya ngusir hama, yang tadi di bebegik yang di sawah. Nah, kalau yang Bebegik Sukamantri ini tugasnya buat ngusir roh jahat. Oke? Nah, sekarang kita menuju ke cerita legenda Bebegik Sukamantri ini. Jadi zaman dulu itu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdik, namanya Prabu Sampulur. Prabu Sampulur ini sengaja memasang topeng-topeng menyeramkan di wilayah desa untuk menghalau orang-orang jahat. Topeng-topeng ini dipasang di pepohonan sekitar desa. Nah, konon nih, topeng-topeng menyeramkan ini hanya akan terlihat oleh orang-orang yang berniat jahat aja. Saking menyeramkannya si topeng-topeng ini dan saking gaibnya, karena kan cuman bisa terlihat sama orang jahat aja ya kan. Jadi orang-orang jahat itu pada akhirnya mengurungkan niatnya setelah melihat topeng ini. Jadi yang tadinya akan berbuat jahat ke desa itu, entah itu mau nyerang, mau nyuri, atau apapun lah ya, itu akan mengurungkan niatnya karena udah ngelihat hal yang serem. Nah, kawasan kerajaan itu berada di Tawang Gantungan, sebuah bukit dengan hutan larangan yang masih dianggap angker dan keramat sampai saat ini. Tawang Gantungan ini dulunya adalah sebuah desa yang dekat dengan hutan larangan. Dan hutan larangan ini terletak di sebelah selatan Desa Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Jadi itu ceritanya emang singkat, cuman ya aku juga udah nyari-nyari ke mana-mana, ceritanya emang singkat, dan aku juga udah nyari mungkin ada kisah-kisah horor gitu di baliknya, tapi ternyata nggak ada. Nah, inilah awal mula kenapa topeng-topeng itu dinamakan Bebegik Sukamantri, atau orang-orangan bertopeng seram yang bertugas menghalau hal jahat dan berasal dari Desa Sukamantri, tepatnya yang di itu ya, Tawang Gantungan awalnya gitu ya. Awalnya di Tawang Gantungan, hutan larangan. Bebegik Sukamantri ini saat ini menjadi tarian kesenian khas Ciamis dan biasanya digelar saat ada perayaan istimewa.
Aku sempet sih bertanya-tanya, sebenarnya Tawang Gantungan ini desanya masih ada atau enggak sih? Nah, aku cari sih nggak ada ya, aku nggak nemu sih lebih tepatnya. Kalau merujuk dari catatan sejarah, kurang lebih udah aku jelasin tadi. Jadi Tawang Gantungan ini dahulunya merupakan bekas sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang cerdik, yaitu Prabu Sampulur. Ya, kalian bisa highlight ya, bekas sebuah kerajaan. Dan sekarang udah menjadi hutan larangan di situ yang terkenal keramat dan angker. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya informasi lebih soal ini, silahkan kasih tahu aku di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di Teman Buku Bercerita selanjutnya.